Pada kita pada malam hari ini terakhir dalam kitab kita di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, kita semua sangat mengenal. Ini bagian yang sering dibaca, bahkan ada lagunya. Namanya Maria. Dia merancang pekerjaan sampai berlembar-lembar diceritakan di sini. Kalau Allah tidak peduli, tidak menangislah, karena kita punya Tuhan juga yang menangis. Bukankah kita melihat ayatnya yang kedua kalau tidak salah? Memang Yesus mengasihi Maria dan Maria. Sesungguhnya kita mau berdoa Yesus. Tidak pernah masuk gereja, tidak pernah. Kalau ke gereja kadang-kadang itu yang harus lakukan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jadi biro kami, makanan naga kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat tuntunan dan kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan kedua atas berpulangnya dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Ibu Stien sampai SH ke pangkuan Bapa di surga. Bapak Ibu mewakili keluarga yang berduka dan segenap jemaat Mahanaim Honggis, kami mengucapkan terima kasih untuk menyatakan bela sungkawa dan menanggung beban duka bersama keluarga besar Bapak Dr. Nicholas Duma Salombe melalui doa dan ibadah penghiburan saat ini. Ibadah ini akan berlangsung dengan susunan acara sebagai yang ketiga pengumuman dan yang keempat istirahat. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elasar Bonde STH dan dibantu oleh beberapa rekan-rekan majelis jemaat Mahanaim. Dan untuk tata ibadah yang akan digunakan adalah tata ibadah bentuk kedua. Baiklah, Bapak Ibu sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, mari tenangkan hati dan pikiran, kita akan memulai ibadah. Kepada pelayan yang bertugas dengan penuh kasih dipersilakan. Shalom. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam penyembahan kita di malam penghiburan, malam kedua pada malam hari ini. Dan untuk itu kita siapkan hati kita dan kita menggunakan liturgi penghiburan bentuk kedua. Saya persilakan kepada sidang pergabungan untuk bangkit berdiri. Mulia sekali sebutan yang diberikan untuk manusia. Tetapi Yesaya berkata bahwa manusia hidupnya seperti rumput, seperti bunga yang ada waktunya untuk bertumbuh dan berbunga, tetapi ada waktu pula rumput dan bunga itu menjadi kering dan layu, akhirnya tiada. Hal ini yang terjadi pada kehidupan almarhumah Stien sampai sarjana hukum.
Marilah selaku orang beriman bersama keluarga Bapak Dr. Nicholas Duma Salombe, kita beribadah mengagungkan Allah yang telah menjadikan kita. Nomor 1 halaman 13. Dialah yang akan memimpin ibadah penghiburan saat ini dari awal sampai selesainya. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Nats terbimbing dalam ibadah kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan kedua, nomor pujian 31 halaman 18. Nomor 31 halaman 18. Oh
Mati
menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu bersama dengan kekasih kami, Bapak dan keluarga Dr. Nicholas. Kumpul bersama sebagai saudara bersaudara, kami datang mengundang Engkau. Hadirlah, berbicaralah kepada kami, biar kami terus mengenal setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami datang kepadamu oleh karena hanya Engkau yang berkuasa menenangkan, menenteramkan keluarga dan kami semua setiap kali kami menghadapi peristiwa seperti ini. Karena itu Bapa di dalam surga, kami mohon berbicaralah doa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang saya pilih untuk menjadi renungan kita dalam ibadah penghiburan malam hari ini, saya pilih dari kitab Injil Yohanes pasal 11. Pasal 11. Pada ayat 33 sampai dengan ayat 44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44, firman Tuhan tertulis demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelehkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudara-saudara yang kekasih, sedemikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup dia. Kita semua sangat mengenal ini bagian yang sering dibaca, bahkan ada lagunya. Lazarus, orang pendek. Nanti menyimak. Kita semua mengenal, jadi saya tidak perlu ulang cerita ini. Tetapi saudara-saudara, ada satu bagian, ada satu ayat yang menurut saya tidak terlalu menarik untuk kita perhatikan. Ayat dalam perjanjian baru yang
Saya sendiri tidak pernah mendengar ayat ini dibahas dalam khotbah. Bahkan saya sendiri bahasnya baru menarik perhatian saya hari ini. Saya membaca, menemukan bagian ini dan menyentuh saya ketika saya mempersiapkan bagian Alkitab yang kita renungkan hari ini. Ada seorang perempuan yang disebut di dalam kitab Injil Markus yang menunjukkan kasihnya yang luar biasa kepada Yesus. Dia menumpahkan botol parfum. Itu parfum setengah liter. Tidak mungkin orang pakai, ibu-ibu juga pasti. Tidak mungkin besok pakai parfum baunya sama. Pasti ganti-gantian warna, rasa mangga, ibu pasti ganti-ganti parfum. Masa setengah liter dipakai. Itu yang kemudian saya memeriksa, saudara-saudara. Markus tidak menyebut nama perempuan itu, tapi nanti di Yohanes kita tahu namanya Maria. Namanya Maria. Kemudian kita bertanya, kenapa Markus tidak menyebut nama perempuan ini? Padahal dia pasti tahu. Simon Sikuta dia tahu. Kemungkinan besar alasan Markus tidak menyebut nama ia untuk melindungi identitas pengikut Yesus waktu itu, supaya aman, supaya tidak dicarikan. Markus sedang mengundang kita untuk menaruh nama-nama kita di dalam. Markus sedang mengundang setiap kita untuk menaruh nama-nama kita sendiri di dalam peristiwa itu. Sesudah kita mengenal Yesus bertahun-tahun, saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara menjadi pribadi yang seperti apa, saudara-saudara? Seberapa besar kasih saudara-saudara kepada Yudas yang ada di dalam otaknya, bagaimana menjadikan semuanya uang. Silakan jujur, apakah orang-orang seperti ini, Maria dan Yudas, mentalitas ini masih ini hanya cerita masa lalu, atau ini sudah hidup di dalam kehidupan kita orang-orang percaya? Sesudah bertahun-tahun itu Tuhan Yesus, tapi yang di sini ialah bagaimana makin bertumbuh mengasihi dia dengan Yesus. Nah, ketika saya membaca pasal 11 ini, saudara-saudara, kita kemudian menemukan sebuah hubungan yang sangat dekat Yesus dan Maria dan saudara-saudara. Hubungan mereka. Karena kedekatan di antara mereka inilah kita. Mengapa kalimat ini tidak terlalu menarik perhatian kita, saudara-saudara? Mungkin karena Yesus menangis. Kita tidak butuh Yesus yang menangis. Kita lebih suka mendengarkan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan, kita lebih suka mendengarkan cerita tentang Yesus seperti itu daripada tentang Yesus yang menangis. Kenapa? Karena saya juga menangis. Kalau saya menangis karena kita juga menangis. Kita lebih suka dengar Yesus yang hebat, yang tidak bisa kita buat. Tapi kalau begitu, pertanyaannya saudara-saudara ialah, kenapa Yohanes menaruh kalimat itu di situ? Kalau itu tidak penting. Apa maksudnya Yohanes menaruh kalimat lalu menangislah Yesus? Pertama, saudara-saudara, Yesus mau atur. Yohanes mau ajar kita. Pertama, kalau Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, saudara ingat, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu menangis. Ingat, Allah menciptakan melalui firman-Nya. Dan firman ini menjadi pribadi Yesus. Dan sekarang firman itu yang pernah kan? Karena kan ini firman yang dipakai untuk menciptakan Allah. Sekarang firman itu menjadi manusia dan firman itu menangis. Itu berarti bahwa kematian tidak pernah dirancangkan Allah bagi saya dan saudara. Allah tidak pernah menaruh rancangan yang buruk, yang jahat atas saya dan saudara-saudara. Hari ini Allah tidak akan pernah
itu satu-satunya yang tidak dapat Allah lakukan. Satu-satunya yang Allah tidak dapat lakukan kepada saya dan saudara-saudara adalah datangkan. Kalau Yesus yang adalah firman Allah, firman yang dipakai oleh Bapa di surga untuk menciptakan, sekarang ketika dia menjadi manusia, dia senang. Dia pernah bersama dengan Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Sekarang memang berarti Yesus sedang mewakili hati. Jadi ketika Yesus menangis, kita sedang tahu yang Allah menangis. Saya percaya hari itu hati Allah hancur. Kalau tidak seperti itu, saudara-saudara, untuk apa dia merancang pekerjaan sampai berlembar-lembar diceritakan di sini? Kalau Allah tidak peduli, tidak main hati, tidak mengasihi kita, untuk apa ini di sini? Ini diceritakan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita, Allah bilang begini, aku mengasihimu. Di mana tadinya? Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa Allah tidak peduli dengan keadaanku, Allah tidak peduli dengan duka citaku, itu pasti salah. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya juga percaya, dua kalinya Allah menangis. Dua kalinya, untuk kedua kalinya hati Allah hancur, ialah ketika ia menyaksikan anaknya terpaku di atas kayu salib. Siapa yang mau tidak menangis? Jadi kalau bisa menangis, kita berduka menangislah, karena kita punya Tuhan juga yang menangis. Bukankah kita menangis untuk hal-hal yang berharga, Bapak Ibu? Bukankah kita menangis untuk sesuatu yang penting dalam hidup kita? Kita tidak akan menangisi sampah. Kita akan menangis untuk hal-hal yang berharga. Tuh, waktu Yesus menangis, apa orang bilang? Betapa dia mengasihi. Mengapa Yesus menangis? Mengapa Yesus menangis? Jangan bisa jawab terus. Mengapa Yesus menangis? Mana tadi itu paduan suara itu baru jawab. Yesus menangis karena Yesus menangis karena Yesus menangis karena Yesus menangis karena dia melihat orang yang dia sayang itu menangis. Bukankah tidak begitu? Kenapa? Kalau orang yang kita sayang, lihat ayatnya yang kedua kalau tidak salah. Memang Yesus mengasihi Maria dan Marta. Coba lihat tadi. Kenapa Yesus menangis? Padahal dia tahu nanti dia bangkitkan. Makanya ada yang bilang, oh Yesus dia prank betul. Dia Lazarus meninggal, dia biarkan, dia pura-pura. Tapi perhatikan ini, saudara-saudara. Siapa yang dibangkitkan oleh Yesus? Lazarus. Siapa Lazarus tadi? Seorang yang dikasih. Perhatikan saudara-saudara, mujizat ini terjadi untuk menunjukkan kepada semua orang Yesus berkuasa membangkitkan mereka yang berusaha atau membangun dia bangkitkan Lazarus yang dia tahu oleh. Jadi kalau saudara mau dibangkitkan, saudara mesti memastikan saya dikenal, saya dikasih.
Ya. Saya mesti menjadi seorang pribadi. Perhatikan saudara-saudara, begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tua supaya barang siapa Dia tidak semua orang ambil. Ya. Saudara-saudara, kenapa? Tetapi yang dilakukan oleh Yesus memberikan sesuatu itu kasus orang itu tidak bisa direalisasi. Tapi kalau waktunya Tuhan sebagai Dia ambil kita punya nama sama seperti Lazarus semua. Menjaga kita di nama. Apa yang Yesus lakukan? Dia semangat mulut kita sampai saja. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia bantu. Apa yang dibilang oleh Yesus? Jangan angkat, pinggir. Kenapa Yesus mesti suruh angkat batu itu? Kenapa Dia tidak bilang batu minggir? Apa Dia tidak berkuasa? Dia berkuasa. Tapi kenapa Dia menyuruh orang angkat batu itu? Karena kesalahan semua penghalang-penghalang kita untuk melihat kemuliaan Allah, kata Yesus. Saya sudah bilang, kata Yesus, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Bertindak, menyingkirkan batu-batu ketidakpercayaan. Hari ini saudara-saudara, firman Tuhan diberitakan kita dirinya sebagai pemberitaan bagi saya dan saudara-saudara. Ia telah menjadikan hidupnya sebagai pembantu. Itu sebabnya berharga setiap kejadian seperti ini. Tuhan mengizinkan kematianku menjadi kesempatanku dengar firman. Kalian yang masih hidup dengar firman, supaya sekiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menghiburkan keluarga, Pak Dokter, semua anak-anak dan juga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang. Amin. Masih banyaknya. Kemudian sesudah jemaatnya
untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Penolongku yang setia. Penolongku yang setia. Bersama-sama membawa dan mengumpulkan korban persembahan syukur kita. Pertama PPGT Jemaat Tongkonan, kemudian solo dari Pak Ruben Tulak, dan kemudian solo dari keluarga. Jadi sesudah dua ayat nyanyian ini kita akan mendengarkan kesaksian pura dari pertama PPGT Jemaat Tongkonan dan solo dari Dia
tontong dari podori duka bawat takkan dika kitontong sahara kakiku yang enggan melangkah dekat beribadah. Tuhan, oh Tuhan, dengarkanlah keluh kesahku.
surga, saudara-saudara, kita akan dengar puji-pujian berabad-abad di surga. Di sini baru 7 menyanyi kita sudah. Baik, mari kita satu di dalam doa. Mari Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur. Kami berterima kasih untuk semua yang sudah kami peroleh dari tanganmu sampai saat ini, dan menerima dan menikmati pengajarannya. Sekarang kami mohon kepadamu, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, beri kami kuasa yang sanggup menghancurkan setiap hati yang keras. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan mereka bahwa Engkau tahu dan mengenal perasaan mereka, dan bahwa mereka dapat membawa duka cita mereka kepadamu dan memperoleh ketenangan dari Tuhan. Yang itu berkati Bapak kekasih bersama dengan semua anak-anak di tengah-tengah duka cita mereka. Tuhan, dari kepadamu lah kiranya kekuatan dan penghiburan mereka peroleh lagi berlimpah-limpah. Kami berdoa menyerahkan seluruh rencana-rencana yang telah dipersiapkan oleh keluarga dan jemaat. Biar campur tangan Tuhan saja yang memungkinkan semuanya dapat terselenggara. Berkati Bapak kekasih bersama-sama mengambil bagian untuk menguatkan dan menghiburkan satu dengan yang lain. Kami juga akan berdoa menyerahkan pelayanan jemaat-Mu, Ibu Pendeta bersama dengan Penatua Diaken, semua saudara-saudara yang Tuhan pakai terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka semua. Biar dengan kekuatan yang dari Tuhan saja mereka melayani, supaya Tuhan dimuliakan. Dan yang menaruh seluruh hidup kami, rumah tangga kami di hadapan-Mu. Kami terus memohon Bapa di dalam surga, tolong kami, supaya dalam setiap hal yang kami alami dalam kehidupan kami terus Yesus,
bisa ibu berdiri. Kita bersama menyanyi pada buku lagu nomor 17, Tinggal Sertaku. Kita akan menyanyikan pada ayatnya yang ketiga, aku perlukan Engkau tiap jam, dalam cobaan Kau laku pegang. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, dan damai sejahtera berkat Allah akan menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya dapat memberi penghiburan dan kekuatan kepada seluruh anggota keluarga yang berduka di tempat ini. Biarlah Roh Kudus terus menolong dan memampukan Bapak Pendeta dalam melakukan pelayanannya dimanapun. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dalam penyampaian. Ada beberapa pernyataan kita sekalian. Oleh karena itu, kami meminta kesediaan Bapak Pendeta Bambang Kari Setiadi untuk memimpin dalam doa. Dengan penuh kasih dipersilakan. Biarlah kami memiliki satu kesadaran saat menanam firman, dan setiap pertemuan ibadah senantiasa membimbing kami, menasihat kami, bahkan menegur kami. Kami boleh menginsafi, ya Tuhan. Karena suatu saat kelak kami juga dipanggil, dan kami meyakini, percaya suatu tempat kalau kesediaan Engkau berkati kami semua lewat kuasa kebenaran firman. Dan saat malam hari ini di tengah-tengah kedukaan, keluarga menyempatkan untuk tetap memberikan sesuatu kepada kami atas makanan dan minuman yang telah disiapkan. Kiranya ya Tuhan, Engkau kuduskan sehingga berkat ini boleh memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Dan pujilah Engkau Bapa yang kekal kami. Segenap tidur jiwa dan roh ini dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Kesempatan di sela-sela sudut. Juga balik. Bantu like videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.